Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Sebelum memulai sesuatu saudaraku, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah Yesus yang memberikan hidup. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku, Allah tidak berkata kita tidak akan memiliki masalah hanya karena kita telah lahir baru dan dipenuhi Roh Kudus. Bahkan Dia menunjukkan bahwa kita akan lebih mengalami masalah karena kita orang Kristen. Dunia akan menganiaya kita. Mereka akan berbicara negatif tentang kita. Dan iblis yang adalah ilah atas dunia ini akan memberi tekanan pada kita di setiap langkah kita. Saudaraku, ketika hal ini terjadi, banyak orang berpikir bahwa Tuhanlah yang memberi tekanan pada anak-anaknya. Itu tidak benar, saudara. Setan adalah penyebab dari penyakit dan masalah. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang karyanya dibandingkan pekerjaan iblis. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Allah sama sekali bukanlah seorang pencuri. Yesus Kristus bukan seorang pencuri, tetapi iblis adalah pencuri. Iblis disebut sebagai ilah dari dunia ini, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. 2 Korintus 4 ayat ke-4. Petrus berkata tentang iblis, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang hendak ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Waspadalah, iblis akan menelan Anda jika Anda membiarkan dia. Tetapi jangan berkecil hati, karena Allah tak pernah meninggalkan kita. Allah berkata, kita tidak akan pernah mengalami masalah. Tetapi Yesus berkata, aku akan menyertaimu di tengah masalah. Daud berkata, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mazmur 34 ayat 20. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, pesan Tuhan bagi kami semua. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau datang supaya kami hidup dan kami memilikinya dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu menyerahkan hidup kami kepadamu. Dan jangan pernah iblis mau menjatuhkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Hati kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.